Bilang terima kasih nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali dapat melanjutkan kajian kita juga di menghidupkan kembali kegiatan pesantren Bina Insan Kamil secara offline yang memang sudah lama, tapi kelas-kelas pesantren alhamdulillah masih ada. Ini juga ada kelas bahasa Arab, dan semoga nanti insyaallah mudah-mudahan bisa dibuka kelas baru lagi. Jadi program kita ini insyaallah akan saya include-kan dengan program dakwah pesantren Bina Insan Kamil. Jadi ya kalian bisa menyebut diri santri pesantren Bina Insan Kamil, sebut aja gitu, sekalipun nggak tahu juga siapa-siapa yang sebut aja, karena memang faktanya pelajar di sini ini insyaallah akan menjadi salah satu program dari pesantren. Saya belum sempat membuat silabus atau apa yang mau kita bahas karena kesibukan. Alhamdulillah kita baru kemarin pulang dari Aceh. Maaf ya nggak bisa ngajak. Soalnya tempatnya untuk laki-laki perempuan agak gimana ya? Dia harus dipisah, kalian susah di mana gitu ya. Bikin grup, Ustaz. Apa? Bikin grup. Bikin apa? Bikin grup. Bikin grup buat apa? Supaya diajak. Tapi program tetap ada insyaallah nanti. Ramadan ada lagi dapur umum. Yang high. BIK sih tidak, tapi kalau ada yang mau ikut mungkin bisa diperbantukan, tapi harus jelas dulu nanti apa. Nanti biar mereka memberangkatkan. Kalau kita sudah selesai. Tinggal program terakhir adalah membangun madrasah. Kalian ngikutin Facebook saya nggak? Saya Instagram tuh jarang. Ada beberapa ya yang lain biasa ikuti Instagram saya, tapi saya jarang Instagram itu karena repot. Posting sini, posting situ, posting Telegram juga, TikTok juga ada saya, YouTube juga ada, nggak bisa aktif semua. Karena yang aktif cuma Facebook saja. Pun sekarang juga udah mulai malas-malesan saya. Gimana Ustaz keadaan di Aceh? Insyaallah ya masih, tapi insyaallah pelan-pelan sudah. Kalau yang di Tamiang, Kuala Simpang sih insyaallah sudah berangsur normal. Nah itulah kemarin gini, kalau kita berada di sebuah istilahnya ini satu teori, bukan teori, praktek, tidak ada teorinya. Praktek apa namanya? Assessment. Apa assessment? Assessment itu to assess apa ya? Model mana? Ya boleh observasi, memantau, melihat berapa korban, berapa rumah yang rusak, itu assessment. Dan ya kalau kita misalnya berada di situasi bencana itu ada beberapa tingkatan. Pertama adalah masa terjadinya bencana. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi gempa bagaimana? Lari atau menolong pokoknya semua harus lari dulu. Atau lagi banjir ya sudah bertahan. Misalnya banjir terjadi, maka yang bisa ke lokasi hanya kalau di saat ini malah nggak ada yang bisa. Hatta rescue pun dia datang ke situ dia jadi ikut nambah beban orang. Jadi ya masing-masing orang harus survive sendiri-sendiri.
yang hanyut seperti orang-orang sana itu. Jadi cerita orang-orang itu dia hanyut di bawah air yang deras 2 meter. Jadi kaki kan nggak bisa napak, nggak mau hanyut. Untung ada pohon sawit. Kalau enggak dia lepas ke laut sana. Iya, banyak yang lepas ke laut itu. Banyak yang mati. Karena sudah lebih tinggi daripada rumah. Hah? Jadi kondisi lapangan yang kalau yang di tempat kita ya, tempat yang kita asesmen adalah daerah pesisir. Karena kan Aceh Tamiang sebelah hilir adalah pesisirnya. Banjir kan dari hulu. Nah, pesisir berarti kalau pesisir itu apa? Berarti dekat laut. Kalau dekat laut apa? Maka kita tuh harus menguasai ilmu-ilmu geologi, geografi itu. Berarti kalau dia dekat laut, maka ini yang harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan kalau dekat laut? Perahu, bahtera, dan rumah tangga. Bahtera. Iya, bahtera. Orang sana nyebutnya bahtera. Orang Tamiang nyebutnya bahtera. Perahu itu bahtera. Dalam hati saya puitis banget Bapak ini ngomong. Memang itu bahasanya. Oh Pak ini punya bahtera katanya. Wis bahtera. Maksudnya perahu nelayan itu. Jadi mitigasinya nanti ya harus seperti itu. Tapi kalau sudah banjir semua juga perlu. Tapi kalau di gunung-gunung kadang beda. Karena di gunung itu orang tidak bisa berbahtera, dia airnya mengalir terus, longsor. Itu yang berbahaya. Nah, yang banjir-banjir begini nih ya dia kiriman-kiriman air itu untungnya dekat laut jadi kan udah tertahan. Tapi itu tadi kalau banjir terlalu tinggi orang bisa hanyut ke bawah ke laut. Nah, jadi dari sampai 2 hari katanya hanyut di atas pohon. 24 jam lah, 24 jam di atas pohon. Baru surut-surut kan. Itu pun belum bisa naik. Ada orang-orang datang pakai perahu. Ada yang nolong tapi sekalian juga ngambil TV orang, iya benar, ngambil padi orang, pokoknya ya dia nolong orang tapi barangnya diambil pakai perahu itu. Orang nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngejar. Gimana mau ngejar? Siapa yang mau jalan di air? Mereka pakai perahu mesin. Jadi ya itu sih hampir semua tempat terjadi. Orang saya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kemudian, nah itu tadi asesmen kan. Asesmen itu kalau masih dalam terjadi yang turun haruslah sehari setelah selesai semuanya. Maka yang turun adalah tim-tim rescue yang memang punya kemampuan untuk rescue. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari setelah itu barulah tetap rescue atau masih rescue. Tahapan-tahapan, misalnya ada istilah sekarang tim pemburu mayat. Pemburu mayat adalah yang mencari mayat. Itu teman-teman kita nggak masuk ke situ. Tapi kalau mau ada pelatihan-pelatihan mengikuti kegiatan-kegiatan teman-teman kita, mereka aktif di situ. Ada tim khusus, ada pelatihannya khusus. Habis itu, masih tanggap darurat. Tanggap darurat itulah yang membutuhkan kehidupan darurat, kebutuhan makan dan lain sebagainya. Itu di drop terus. Nah, mendrop itu perlu tenaga. Itulah yang di assessment. Di sini keluarga berapa korban, berapa kakak, terus apa saja kebutuhan. Yang pasti kalau udah tanggap darurat pasti kebutuhan makanan. Anda bisa bayangkan bagaimana orang 2 hari nggak minum, nggak makan. Orang tua, anak-anak kecil dalam satu rumah, tempat posko kita terakhir ini yang di Jalan Raya, Polres Simpang, yang menuju ke arah Langsa, itu rumah 2 lantai. Untungnya ada 2 lantai. Tapi di 2 lantai 2 itu pun, musola tempat kita yang kita bangun ini, kalian lihat nggak sih? Nah, itu musola itu, enggak, musola itu belum ada namanya. Jadi dimintakanlah kita untuk nyari nama, sampai sekarang belum. Kata Pak Dato kalau saya pernah. Dia ini aja musola Al-Hikmah saja, karena musola ini mengandung hikmah katanya. Itu tempat
mengungsi 40 orang, 40 kakak, berapa kakak gitu, berapa orang gitu, termasuk anak-anak kecil. Nah, ternyata air sampai ke lantai, sampai ke hampir di atas mata kaki. Jadi semalam mereka berdiri saja, 12 jam nunggu air itu surut. Untungnya lantainya tidak roboh, padahal lantainya papan. Sekian puluh orang itu. Ya, jadi setinggi itu pun udah 2 meter lebih masih ada airnya. Ya, berdiri saja di situ semalaman. Habis siang air udah surut, udah pada tidur semua karena kecapean, menahan kantuk di malam hari. Dan hanya bisa berdiri, bayangkan. Mau duduk di mana orang ada air? Nah, gitulah keadaan itu yang kalau yang di gunung sana ada yang sampai 4 meter, 5 meter tingginya. Cuma karena mereka harus naik ke bukit-bukit. Terutama di pesantren yang pertama kali memberikan informasi kepada itu adalah pesantrennya Ustadz Dedek Nurjata, salah seorang aktivis Majelis Mujahidin Indonesia. Bukan Majelis. Dari Jamaah Islamiyah, tapi Jamaah Islamiyah kan udah bubar sekarang. Yang pesantren di situ tapi itulah channel pertama orang-orang Salim Fillah ke situ, semua orang ke situ. Yang pertama-tama itu mereka buka posko itu di situ. Pesantren Ad-Dakwah apa namanya? Di Kepung Kayu itu. Oh bukan, itu satu lagi, itu di kota Kuala Simpang. Ini yang di sebelumnya masih dekat perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Nah, disitulah banyak santri-santri yang padahal bukit loh mereka, bukit. Ada rumah orang yang pindah. Jadi rumahnya itu pindah tapi pondasinya tidak. Ya, bawa air hanya karena tempatnya lembah, jadi air tuh begini-begini. Rumah tercabut rumah 100 meter ke sana. Datang lagi air, balik lagi rumah itu ke pondasinya, meleset 2 meter. Jadi pondasinya di situ, rumahnya utuh. Saya ngelihat, ada di video saya itu. Rumahnya itu utuh, enggak roboh, enggak apa. Cuma tercabut saja dari pondasinya. Geser saja. Saking anehnya. Ya karena biasanya gini, dia pasang pondasi, dia tidak menancapkan kayu, dikit saja tuh di semen. Kalau orang di Kalimantan, Sulawesi dia tancapkan. Jadi kayak rumah orang Sunda di sini, ya nggak, rumah orang di Kuningan. Kalau di Bogor semua udah tapak semua. Nggak, dia kan panggung, tapi panggung itu nancep dia itu. Itu kan ke bawah air, ininya roboh, udah berarti kan dia nggak ada tancapan lagi, hanyutlah dia. Tapi nggak rebah. Kalau dia rumah yang berpondasi seperti ini, kalau tembok ini yang rebah atau pondasinya dia nggak rebah. Jadi dia ke bawah saja karena tancepannya itu yang mungkin lepas. Rumahnya berdiri, panggung tapi nancep di coran, bukan panggung kayu nancep di tanah. Kayak rumah orang sana secara umum rumahnya sih kayu nancep di tanah. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua rumah orang itu kayu nancep di tanah. Makanya orang Sulawesi bisa rumahnya itu dipanggul. Ada istilah pindah rumah. Dan rumahnya dipanggul. Orang bisa jual rumah tanpa tanah. Rumahnya saja yang dijual. Bangunannya dipanggul. Nanti rumahnya itu ditancapkan. Biasanya orang-orang bikin rumah di tempat yang nanti baru gotong royong. Puluhan orang, ratusan orang ngangkat rumah. Baru menancapkan di pondasi situ. Jadi dia berantem sama yang punya tanah, dia udah pindahin rumahnya. Rumahnya pindah, tanahnya enggak. Ya sekarang udah nggak ada yang seperti itu. Karena kayu yang lebih mahal, lebih praktis buat yang begini, dan lebih murah. Kalau zaman dulu rumah coran begini rumah orang kaya. Sekarang terbalik, rumah kayu itulah rumah orang kaya. Siapa yang sanggup beli kayu satuan? Jadi, nah itu namanya tadi asesmen. Apa yang harus dilakukan tim asesmen? Datang ke situ, nanya-nanya orang. Ada satu hal yang unik. Mungkin saya sudah cerita belum ya? Saya tuh agak malas ngulang cerita. Tapi saya juga lupa apakah saya sudah cerita apa belum. Karena saya sering kali mendengar orang ngomong, curhat. Cerita sampai 3-4 kali dia ulang-ulang. Terutama ibu-ibu, para akhwat, dari kalian tuh.
Enggak juga orang tua. Perempuan terutama. Cerita ini. Ini kan udah kemarin. Ya udah iya aja. Benar, nanti kalian akan menghadapi itu, terutama ibu-ibu. Emak. Iya, kayak Bu Ajeng tuh kalau cerita. Baru nelpon saja dia berjam-jam. Cerita apa? Nah, ini kan udah kemarin ini yang ketiga kali nih. Tapi dia berceritanya seakan-akan baru pertama. Mungkin hampir semua begitu. Karena dia kan perempuan kan punya omongan yang harus dikeluarkan. Nah, kalau tidak naik emosinya, asam lambung dia. Iya harus dikeluarin gitu. Ya oke, saya udah cerita bagaimana dapat daerah asesmen di kampung. Ini kan ceritanya itu qadarullah waktu di pemberangkatan pertama saya tuh lebih banyak bolak-balik. Kenapa? Karena kita harus belanja. Karena masih tanggap darurat. Belanja dan harus di Medan. Karena di sana tidak ada. Di Langsa masih tutup, listrik gak ada, internet gak ada, semua gak ada. Ada banyak yang tutup lah. Jadi kita harus belanja. Nah, yang paling parah adalah kebutuhan bensin atau ya bensin, bahan bakar. Sementara posko harus menghidupkan listrik misalnya. Gimana? Harus beli. Beli di mana? Beli di Medan sana. Bawa jerigen yang 50 liter itu. Bawa. Beli di pom bensin. Dan harus Pertamax, nggak boleh Pertalite. Pertalite nggak melayani. Harus beli Pertamax. Harga normal kalau di Medan atau di Sumatera Utara lah pokoknya. Di Pangkalan Berandan, Ingat, kalau kita berada di suatu daerah, wajib bawa peta. Biar kita tahu ini di mana. Jangan, kalau ada yang dekat, kenapa kita harus jauh? Ya kan? Nah gitu. Masalah perbelanjaan. Ya, peta sekitar daerah situ. Mana daerah penyangga? Untuk bencana, harus ada daerah penyangga. Kalau nggak ada daerah penyangga, kita mau belanja di mana? Misal, Palu kena bencana. Maka di manakah daerah penyangga? Penyangga yang paling terkenal, Makassar. Tapi kan sebenarnya enggak. Masih ada Mamuju, masih ada. Kita berapa? Kita mau berangkat ke Tamiang misal. Banyak orang salah. Oh, kalau kita ke Aceh ya, berarti ke Banda Aceh dong. Salah. Kalau Anda ke Tamiang, Anda harus ke Medan. Karena dia perbatasan. Jarak Kuala Simpang dengan Medan, kita tempuh perjalanan 3 jam. Kalau Anda dari Banda Aceh, 9 jam. Iya, Banda Aceh kan ke ujung sana. Itulah pentingnya peta. Jangan, oh ini kan Aceh, berarti kita ke Banda Aceh dong. Orang beli tiket aja dia. Mana tiket ke Banda Aceh kan mahal. Berapa? Kamu terus Aceh dari mana sih? Oh, Banda. Aceh asli. Oh, ketemu di Banda. Dari Sigli ke Melabo, Sigli ketemu di Banda. Nah, biarpun saya belum pernah ke sana, tapi saya tahu letaknya di mana. Kamu tahu nggak di mana Sigli, di mana Melabo? Duluan mana kalau kita dari Medan ke Melabo apa ke Banda dulu? Oh iya, udah. Betul. Udah pernah ke sana belum? Belum. Pakai darat. Kalau yang lain udah. Adik-adik kakak yang lain udah. Kalau saya belum. Karena suka disuruh jagain di Banda, rumah udah. Oh. Nah, kalau dari Banda mana? Melabuh dulu. Terus ke Biren ya. Terus ke Perlak. Lok Semawe. Baru ke habis Lok Semawe baru ke Langsa. Pokoknya Banda Aceh ke Kuala Simpang 9 jam. Berarti salah kalau harus ke Banda Aceh. Nah, kecuali kalau orang mau ke wilayah-wilayah situ, misalnya PD. Sigli itu sebelah mana? Sigli itu udah dekat gunung kan? Ya, udah dekat. Dia udah mau masuk ke arah Gayo kan? Wilayah-wilayah Gayo. Tapi Sigli nggak kena kemarin. Alhamdulillah. Tsunami dia nggak kena. PD yang paling parah. Makanya tim kita masih ada di PD sekarang. Sigli itu tsunami nggak kena, banjir sekarang juga nggak kena, aman dari Sigli itu ya. Orang-orang bertakwa. Melabuh nggak kena. Kalau yang sekarang, waktu tsunami dia kena. Melabuh nggak kena. Daerah-daerah pantai malah nggak kena. Daerah pantai yang kena justru yang nggak kena tsunami kemarin, yaitu Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang kemarin aman dari tsunami, sekarang dia menjadi korban paling parah di banjir ini. Hah? Amin, amin mudah-mudahan. Oh, maksudnya menurun apa? Menurun ke anaknya apa menurun? Oh, menurun ya kan gitulah. Kirain menurun ke Iya, kirain menurun ke anaknya.
Jadi apa tadi? Kita belanja terus, harus belanja. Harus ada tim belanja, ada tim yang asesmen. Harus bagi tugas. Jangan semuanya mau ikut semua. Bagi tugas. Yang tim belanja siapa? Kenapa saya belanja? Karena saya pegang duit. Apa? Yang lain ke dalam, masuk ke wilayah pedalaman, atau yang masak, ada yang segala macam. Nah, harus ada tim yang belanja. Beli bensin itu harus setiap hari, karena pakai genset. Kita harus nyalain genset terus. Sinyal tidak ada, tidak bisa nelpon, bahkan pulsa seluler GSM pun tidak ada, tidak bisa. Nah, suatu ketika belanja ini pecah ban di jalan. Pecah ban masih di antara Langsa dengan Kuala Simpang. Pecah ban, kita tidak ada yang bisa nolong kan? Kunci-kunci ada tapi ban yang nggak ada. Ya, pertanyaannya mau beli di mana nih ban? Lama sampai mungkin hampir 4 jam. Kita di belakang, di depan, pas di depan Yonif, Batalion Infanteri di situ. Mereka pun satu pun nggak ada yang bisa bantu. Ya karena mereka juga nggak punya alat, mau bantu pakai apa? Menyabut ban gampang, tapi bannya mana? Mobil siapa yang mau dicopot? Jadi satu-satunya cara adalah kita harus balik ke posko. Dan itu sudah jarak berapa? Untuk minta bantuan. Nelpon nggak bisa, WA nggak bisa. Gimana caranya? Balik ke tahun 70-an. Bagaimana ceritanya nih? Tahun 70 masih mending, ada orang punya telepon kita bisa pinjam. Ini sama sekali tidak ada. Sinyal mati sama sekali. Ya kan semua ini mati. Akhirnya, oh udah pasrah. Hah? Tidak ada yang menyala. Kecuali semangat kita aja. Hah? Memang ya. Lampu tidak menyala, sinyal tidak menyala, apapun tidak menyala. Semangat saja menyala. Sabar. Jadi pasrah. Hah? Oh ya udah. Kalau sekarang udah normal. Sekarang udah. Enggak, saya cerita yang kemarin. Dah, pasrah kita. Nah, sekarang ada pelajaran penting. Jadi ini aja pelajaran kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan-keadaan seperti itu? Ya yang pasti adalah, udah buntu kan? Sebenarnya masih banyak jalan, cuma kita lagi milih ini berat. Apa misalnya jalan kaki ke posko 10 kilo. Boleh saja, tapi itu kan kita masih ada jalan lain nggak ya? Kita cari siapa yang bisa ngantar kita nih, pinjem motor kek atau apalah namanya. Karena kan orang juga kita nggak ada kenal gitu kan. Jadi ya kita harus pertama ya berdoa saja, banyak-banyak berdoa. Karena keadaan-keadaan seperti itu dia akan berlalu. Harus habis gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kadang-kadang santai. Yang paling harus kita lakukan dalam keadaan itu adalah menghilangkan kepanikan. Menghilangkan kepanikan. Karena kalau kita panik, yang solusi yang seharusnya kita bisa tempuh jadi tidak bisa. Jadi pertama adalah kita hilangkan kepanikan. Bagaimana caranya? Ya udah santai aja, makan dulu kek. Kalau bawa duit. Nah, kalau tidak ya enggak, duit ada. Warung yang buka enggak ada. Kemana mau ada? Orang pada hancur. Enggak, tapi pas waktu itu ada, masih ada. Ya. Tapi kan kita merasa tanggung juga kalau mau makan enggak ya tanggung nih. Pilihannya balik ke posko. Nah, akhirnya bengkel yang buka mana ketus-ketus lagi orang, nggak ada yang bisa, bukan bengkel mobil soalnya. Akhirnya saya melihat ada orang mendirikan posko di dekat situ. Saya datang ke situ, Pak, saya mau minta bantuan nih, gimana? Oh, bantuan gimana nih Pak? Tolong antar saya, ada yang antar saya pakai motor ke posko. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kami pecah ban dan saya mau beli ban. Dan itu hanya ada di Langsa gitu. Cuman itu aja. Ya udah, adalah orang di situ akhirnya mau bantu. Antarkan pakai motor. Namanya Ismail. Bang Ismail itulah yang ngantar. Jadi sampai ke posko saya ngasih tahu teman-teman kita pecah ban. Udah sekedar asal mereka tahu. Maksudnya kalau mereka tahu mobil kan ada satu lagi. Bawa ban ke sini gitu loh. Tapi kan nggak bisa ditelepon, nggak bisa diapa-apain. Ya sudah, kan? Terus gimana caranya? Itulah pentingnya komunikasi. Jadi ada mitigasi yang harus kita pikirkan di daerah di zaman sekarang ini nanti. Kalau kita berada di mana-mana pun, mitigasi itu yang penting. Seharusnya kesalahan kami kemarin itu adalah tidak membeli Starlink. Padahal itu penting. Jadi Starlink menjadi pengenalan terhadap teknologi. Ya, siapapun yang jadi relawan di lapangan dia harus mengenal teknologi. Kenapa Starlink? Karena Starlink yang bisa dibawa kemana-mana, bahkan di daerah paling ekstrim. Waktu itu banyak yang bawa, banyak tersedia.
Kita mikir, oh mahal amat ya, 3.500.000. Sebenarnya 3.500.000 sangat murah kalau untuk kebutuhan begitu. Akhirnya gara-gara nggak ada Starlink, 4 jam nunggu. Nah itu salah satu. Starlink yang kecil aja tuh sebenarnya yang bisa dibawa-bawa, itu penting tuh. Jadi kita kalau untuk menjadi relawan di suatu tempat, kita harus menguasai pengetahuan tentang itu. Bayangkan tadi itu, orang-orang yang tidak tahu peta, dia mau tujuannya ke Tamiang, dia malah ke Banda Aceh, misalnya. Begitu dia tidak ada mobil karena jalan putus di pokoknya di Pidi Jaya di Biren, Banda Aceh Biren aja putus. Biren kayak ini putus lagi, jadi berapa kali putus itu. Gak ada yang bisa. Bisanya lewat Medan. Jadi sampai mana tadi? Udah sampai mana tadi tuh? Aceh. Enggak, tadi cerita saya sampai mana? Starlink. Coba runutkan. Sampai diantar motor. Bang Ismail cerita. Antar motor ke posko. Posko alhamdulillah lagi masak. Karena memang posko itu posko dapur umum yang masak. Bayangkan kita masak, dibantu sama ibu-ibu di sana. Masak dari jam 8 sampai jam 2 siang hanya bisa 300 bungkus. Karena kebayang nggak bagaimana masak? Apalagi yang di saat itu sebenarnya perlu tenaga perempuan. Di saat itu. Makanya waktu keberangkatan kedua sudah tidak perlu. Di saat yang kemarin, kenapa perempuan masak dan merapikan segala hal? Tapi sebenarnya ada satu, merapikan. Posko kami laki-laki. Di mana bantal, di mana ya laki-laki lah. Hampir semua laki-laki, 80% laki-laki begitu. Mana bantal, mana ember bersatu dengan bantal. Ya kan laki-laki lu gitu. Makanya harus ada perempuan. Kalau poskonya perempuan pasti bersih, pasti rapi. Maka kalau ada laki-laki yang suka bersih-bersih, emas itu. Emas apa namanya? Emas siapa dia? Jadi masak artinya kesanggupan kita 300. Karena semua orang di wilayah bencana hanya bergantung pada nasi bungkus. Mau masak di mana mereka? Kompor rusak semua kan? Orang terendam 2 hari. Kompor jadi apa coba? Kulkas jadi apa? Jadi orang kerendam duitnya yang cash. Yang punya tabungan di bank, semua ATM Hatta di Kota Langsam mati. Tidak ada listrik mati. Mau ngambil ATM di mana? Dan siapa juga bank yang mau datang ke situ naruh duit? Ya kan? Jadi bisa. Duit ada di rekeningnya banyak. Mungkin ada 100 juta tapi nggak bisa diambil. Boleh deh keambil, bawa ke Medan sana. Pakai apa? Nah, jadi kan itu kan sesuatu yang ini namanya tanggap darurat. Nah, jadi bergantung pada dulu posko dapur umum itu diperlukan. Jadi tanggap darurat berarti kita berpikir dapur umum. Kalau udah dapur umum, tenaga masak. Tenaga masak orang-orang sekitar, ibu-ibu sekitar itu yang jadi korban, ayo kita masak. Nah itu. Nah jadi akhirnya karena mobil nunggu nasi masih lama, jadi saya udah Bang Ismail kita beli ban, cari ban di mana? Nyari bensin dulu, bensin 1 liter botol gitu tuh. Itu 1 liter itu. Enggak. Pokoknya 1 liter itu 40.000. 40.000. Pilih 40.000 sekarang ada, atau silakan ke pom bensin dan antri 3 jam. Ah. Kalau relawan nggak mikir, bukan duit saya ini, duit donasi, karena kita harus kerja. Kalau nggak pilih kerja apa kerja? Tapi kalau karena Bang Ismail orang situ, nawar-nawar lah dia, nawar-nawar. Kalau orang Langsa sudah pakai bahasa Aceh, ini unik juga pembagian bahasa itu. Di wilayah Aceh, orang sebelah sana itu pakai bahasa Melayu, sebelah sini udah pakai bahasa Aceh. Di kampung Desa Pahlawan tempat kami, Kecamatan Manyak Payet namanya, orang sudah pakai bahasa Aceh. Tapi banyak orang Jawa. Jadi bahasa Aceh, logatnya Jawa. Hah? Hah? Iya, mau ada trans, ada macam-macam lah di situ. Jadi dapat akhirnya karena bawa orang lokal dapat 25.000
35.000, nurun 5.000. Kata orang lokal, lumayan lah, dapat 35.000. Belilah ban, alhamdulillah ketemu. Beli ban udah selesai. Habis itu kan saya belanja di pasar. Saya nanya dong gimana keadaan. Oh kami Pak belum dapat sama sekali bantuan. Padahal kampung mereka itu di pinggir jalan desa itu. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah nanti peresmian atau apa kita akan datang lagi ke sana. Jadi siapa tahu kalian bisa ikut ya mudah-mudahan nanti ya. Karena kita udah bangun musola di sana, kita bangun instalasi, ya. Ya bisa saja nanti karena itu penting untuk apa namanya kita gini. Tenaga relawan ini kan harus dimunculkan terus. Generasi harus terus ada. Orang-orang ini kami generasi ini sudah makin berumur. Bayangkan saya kesini saja saya udah mikir. Mau naik motor aja saya nggak bisa. Kalau nggak mau mobil saya mungkin nggak kesini tadi. Kenapa saya mau masuk angin? Padahal sekitar 15 tahun yang lalu saya masih keliling jam 12 malam sini Bogor. Karena masih tinggal di Bogor kan. Jam 12 malam saya dari sini. Pulang pergi. Karena lebih suka tuh malam-malam. Dan ternyata ya fisik tidak bisa. Umur tidak bisa dibohongi. Dulu saya, nggak mungkin saya nggak mau lemah. Kita akan melemah. Jadi harus ada generasi. Generasi ini akan turun. Nah, kalau tidak segera membangun generasi berikutnya, udah dakwah kosong, kegiatan kosong. Karena yang ini lemah, yang ini belum siap. Maka dari sekarang estafet dakwah terus dibangun. Termasuk masalah kerelawanan ini. Jadi kerelawanan ini, kalau kalian sih menurut saya udah ketuaan. Harusnya lebih baru tamat SMA. Cukup. Siapa? Kemarin ikut nggak? Baru pertama? Baru. Oh, Pak. Kirain anak kemarin, sekarang pakai cadar jadi. Dia ada yang bermengsi anak-anak. Kapan? Startnya pas Isra Mi'raj kemarin. Isra Mi'raj kemarin nobar diculik sekalian dongeng. Ini pendongeng memang guys. Anak juga anak kami. Anak? Emaknya. Enggak, kami. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ketemunya pas kita ada acara terus dia pengen. Oh, bukan tim awal pancoran bukan? Oh, ketemu di mana? Dia anak Al-Hikmah. Al-Hikmah sini, Bangka. Ketemu di Mampang. Ketemunya di acara kami. Kami. Iya, di acara kami. Kami. Siapa ketua umum kami sekarang? Bang Judi. Dikasih tahu kan? Judi Khalifatullah. Orang mana? Dia orang Sumatera. Mana ya? Batam ya? Sumatera. Kalimantan ya? Istrinya yang Batam. Istrinya Riau. Kalimantan. Ibunya Jundi. Mereka ada kakak adik. Ibunya punya beberapa kakak adik, tapi yang dulu sering ke rumah mereka berdua. Kakaknya, adiknya namanya Nia, Kak Mul. Ibunya Jundi itu Nia. Ibunya Jundi Nia, Kak Mul itu Mulyani, nikah sama paman saya. Ya dari mana asal saya? Tapi beda ini. Nah terus Nia nikah sama ya bapaknya Jundi. Pamannya itu sekelas saya. Sekarang pamannya mimpin pesantren di sana. Pertama dulu sempat jadi kepala sekolah di Yapit. Itu sekelas saya di Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi dari situ. Saya heran juga pas ini ketahui dia, jadi ketua kami sekarang. Oh iya. Ya alhamdulillah. Waktu kita masih mahasiswa dia masih 2-3 tahun umurnya. Karena kan jauh. Ya, dari kami terus kemarin dia ke Aceh. Kak Jundi, si Jundi ke Aceh. Terus ini ada yang ngomong kan, ada relawan teman kami yang satu posko itu namanya Umur Raihana dari Palu. Di sini kita juga bicara dengan ketua umum kami, kan si Jundi. Saya ceritakan lah gitu. Saya tanya Jundi kemarin, kau ke Aceh kemarin ya? Iya katanya.
Ya, terus. Ketemu di acara di sekretariat kampus. Di mana? Di mana sekarang? Tebet. Tebet. Hmm? Di Tebet. Terus ada nawarin beliau buat nginep di rumah Quran tempat tinggal Ana di Mampang, di Bangka gitu. Karena kan dia mau pulang tapi udah kemalaman. Jadi Ana tawarin deh nginep aja di Etiana gitu. Itu baru kenal, bro. Baru kenal saat itu juga. Terus Angkatannya jauh kan. Maaf, namanya siapa? Eka. Eh, sekarang kuliah apa? Iya, kuliah. Di fakultas apa? Di Alumni. Jurusan apa? Semester berapa? Semester 6. Ah? 6. Semester 6. Pai. Iya. Hah? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh. Akhir. Saya cerita sampai mana tadi? Sampai bensin 40.000. Bensin 40.000. Enggak, ini cerita, tapi kalian ambil hikmahnya ya. Iya. Ya, jadi insight itu yang harus didapat. Saya banyak kali menemui keadaan-keadaan buntu begini. Misalnya kita mobil mogok di tengah hujan badai misalnya, atau tadi pecah ban, atau kita berada di hutan. Nah, itu kan kita tuh panik, ya kan? Ya, kita sebagai orang beriman kita pasti lari ke Allah dulu, berdoa, itu udah pasti. Tapi nggak cukup begitu saja, harus ada. Tapi yang paling pasti yang pertama harus kita lakukan adalah menghilangkan kepanikan itu. Bagaimana caranya? Berhibur dirilah. Mau ngapain ke? Nah, jadi hilangkan kepanikan dulu. Nah, habis itu ya kita amati. Ya termasuklah tadi. Jadi ya dia cerita bahwa dia tidak dapat bantuan kampung dia, padahal dekat jalan raya, cuman 1 kilometer dari jalan raya. Kenapa? Coba. Karena hampir semua relawan lewat-lewat aja katanya. Karena kondisi rumah mereka masih bagus, artinya orang melihat, oh udah bagus nih. Udah kali, lagi pula yang dekat jalan raya, di belakang Yonif, di belakang komplek Yonif. Pasti udah dapat dong. Sementara di Yonif itu tulisan besar, dapur umum. Pasti udah dapat dong masyarakat sekitar. Jadi orang nggak ke situ. Ternyata mereka dilewat-lewatin aja. Orang pergi ke dalam-dalam sana, tapi yang dekat kota ini malah kelewat. Hampir semua relawan, kalau tidak ada kenalan, tidak ada orang yang tahu, kan mereka akan kelewat semua. Padahal mereka juga sama. Rumah oke sudah bersih, maksudnya air sudah surut, tinggal lumpur-lumpurnya. Tapi bahan makanan mereka dari mana? Mereka hanya tergantung pada bantuan. Mereka bukan pegawai, rata-rata petani sawah. Sawahnya hancur. Kalau yang tidak punya sawah, dia jadi buruh tani. Mau jadi buruh tani bagaimana, orang udah hancur. Jadi dari mana dapat pendapatan? Kalau dia pegawai, dia dapat gaji bulanan. Kalau ini kan tidak. Jadi bergantung. Nah, itulah cerita-cerita. Oh ya sudah, kalau gitu kita akan drop di sini. Jadi udah masuklah kami ke kampung itu. Maka kalau kita sudah masuk ke satu kampung, udah di situ saja dulu, nggak usah terlalu banyak. Kita harus memperbanyak biar kita makin banyak konten. Konten silakan saja, tapi binaan lah istilahnya. Kalau bisa satu titik, biar kita fokus. Dan ternyata kita lah orang BIK dan HAI yang bersama ini yang pertama kali masuk ke kampung itu. Karena kita share itu di medsos, mungkin teman-teman juga melihat. Baru banyak akhirnya. Jadi dikumpulkanlah bantuan-bantuan itu di situ. Nah, lalu kemarin saya datang lagi karena waktu itu sebelum itu saya juga di asesmen kita ke mana-mana. Jalan kita kemana-mana. Nanti ada memang orang yang tim asesmen, yang memang kerjaan dia tuh suka jalan-jalan kemana-mana dan nanya-nanya. Itu harus orang yang supel, orang yang nggak boleh orang yang pemalu, peminder, nggak bisa. Dia harus orang yang berani nanya, berani memulai. Ya. Jadi dapat nih, kampung ini gini, masuk kita ke situ. Setelah tim asesmen, ada lagi dengan saya sebagai tim tindak lanjut. Apa namanya istilah tindak lanjut itu? Follow up. Follow up dari jadi follow up, ngikut ke atas. Follow, ikut up ke atas. Jadi ngikut ke atas. Jadi kita follow up apa yang dilakukan tim asesmen, bawa ketemu dengan para pemimpinnya dulu. Ketemulah di musala itu salah satunya. Oh, ini kebutuhan gini. Untuk sementara yang dibutuhkan ya semua adalah bahan dasar makanan. Itulah. Nah, lalu saya melihat nanti kita akan bikin program-program, entah musala ini kita bangun, ataukah nanti apa yang dibutuhkan masyarakat. Air bersih.
Masyarakat di situ tidak ada air bersih karena sumur dangkal, tidak mampu gali sumur. Makanya sekarang yang paling banyak yang kita lakukan adalah program gali sumur. Kemudian air minum dari mana? Beli, ada mobil yang suka masuk. Beli satu jerigen 6.000 atau berapa, murah sih air minum. Beli. Karena PAM tidak masuk sampai ke situ, tidak masuk sampai ke dusun itu. PAM siapa juga mau masuk sampai ke sawah-sawah begitu. Wilayahnya sawah-sawah, jalan tidak jalan tanah. Mobil bisa masuk tapi paksa. Ya sudah, itulah yang kita bangun. Nah, makanya kemarin saya datang adalah untuk membangun di situ instalasi air hujan, penampungan air hujan. Yang saya lihat di YouTube yang banyak dilakukan oleh pertama inisiasi dari Yogyakarta. Sebenarnya kalau air hujan ini gini, kami di Kalimantan Barat, pesisir Pontianak, sekitar Panjangan itu, semua minum air hujan. Dari baru lahir, dan dulu sampai sekarang. Kalau sekarang sudah banyak orang jual isi ulang. Tapi secara umum orang-orang sana minum air hujan. Kenapa? Tidak ada pam. Sumur tidak bisa. Boleh gali sumur 200 meter baru dapat air bersih. Kalau enggak asin. Pantai. Mana ada air kecuali pantai yang ada gunung. Kalau di pesisir Pontianak tidak. Ke tempatnya Jundi itu Singkawang ya. Bapaknya di Ngabang soalnya itu ya gunung. Kita tidak. Jadi mau gimana? Ya menampung air hujan. Pakai apa? Pakai tempayan namanya. Kan tempayan gede gitu tuh. Dibuat dari semen. Kurang higienis, tapi itulah dipakai oleh masyarakat. Dan semua minum air hujan. Dimasak. Makanya kata orang, gara-gara minum air hujan tuh banyak orang giginya ompong. Entah ada hubungannya apa tidak. Katanya ada zat asam atau apa. Tapi saya air hujan memang Ada yang bilang dari asam itu. asam. Dari asam. Enggak, iya, air hujan mengandung asam. Lebih asam, enggak lah. Seharusnya dia paling bersih. Allah yang merekomendasikan air hujan. Hujan asam. Mungkin dia ketemu dengan partikel debu yang di bawah. Makanya itulah instalasinya itu kita buat, dia harus ada pembuangan pertama. 15 menit pertama, air itu harus dibuang. Nanti baru dia muncul pakai model bola yang menahan air. Itu teknologi itu tuh. Kami nyari itu dari sampai saya pulang nggak ketemu bolanya. Nggak tahu, akhirnya tukang ketemu apa tidak, mudah-mudahan ketemu. Bola itu yang akan menangkap, dia akan naik oleh tekanan air dan dia akan menutup dan baru dilirkan ke sini. Ya, lihat aja di YouTube deh pokoknya. Intinya ada tekniknya, bukan sembarang tadah. Sebab kalau ada sembarang tadah, hujan pertama yang turun akan langsung itu yang nggak sehat. Hujan pertama itu 15-20-30 menit harus karena dia apa? Membersihkan partikel debu yang ada di udara. Air hujan itu bersih dari langit. Dia baru terkontaminasi ketika dia udah ketemu debu, lalu jatuh ke atap. Nah, atap itu yang mungkin mengandung apa-apa, itu yang harus disaring dan harus difilter. Tapi dia lebih higienis daripada air sumur. Air sumur mungkin mengandung besi, kapur. Belum lagi orang ngegali, air tanah akan berdampak. Konon katanya yang di Palu, likuifaksi gara-gara kebanyakan sumur. Wallahu alam, tapi saya tidak yakin sih. Tapi kalau air hujan kan kita tampung. Dan menampung air hujan ini akan mengurangi banjir. Lihatlah Perumnas 3 itu. Coba kalau Perumnas 3 banjir tuh. Banjir kita ini. Coba masing-masing rumah nampung 1.000 liter saja. Pakai tandon 1.000 liter. Ada 1.000 rumah yang nampung 1 juta liter air tampung. 1 juta liter lumayan nahan. Paling enggak yang di rumah kita kemarin masuk mata kaki tidak jadi masuk. Setidaknya ada 1 juta liter lah kalau untuk mengurangi. Karena air udahlah tidak ada sumur resapan, tidak ada reservoir, tidak ada pula penampungannya. Nah, air hujan kan kalaupun tidak mau minum, cuci pakaian dan cuci piring bisa pakai air hujan, mandi pun bisa. Ya kan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Yang juga harus menahan air hujan itu siapa? Orang Bogor. Orang Bogor itu yang bawa air hujan dari Bogor itu yang mengalir ke Bekasi. Bogor udah banyak sawit. Kan masalah sawit itu lain soal. Menampung air hujan. Jadi kalau orang Bogor sana bisa menampung 10 juta air yang tumpah di Bogor, 10 juta ketahan loh nggak jadi turun ke Bekasi. Benar ini benar. Cuman kan yang mikir itu baru 1-2 orang. Makanya saya mau memulai nih. Saya mau memulai pesantrennya Ustadz Ismedas yang di Al-Ghifari. Saya pengen tawarkan program ini. Pertama, jadi pionir. Mempionir ini yang paling susah. Anda tahu bagaimana air aqua itu dikatakan orang gila dulunya. Apa? Ini orang jual air. Orang bisa masak. Bodoh amat di pengusaha. Dulu. Sekarang. Jadi kan semua orang itu dianggap orang gila. Tapi dia ini jarang orang-orang Islam gitu. Orang Islam ngekor aja kerjanya. Tidak ada yang bisa jadi pionir, berpikir. Kadang-kadang ada,
Tapi setelah itu dia lemah, namanya futur. Ada istilah al-himmah. Ada kitab judulnya Ulul Himmah, kalau nggak salah Dr. As-Salabi. Maksudnya orang aktivis itu harus punya himmah. Himmah itu apa ya? Keinginan untuk maju, semangat, semangat hamasah, lebih dari itu. Apa ya? Cita-cita, bosah, ini harus berhasil. Orang barat kafir-kafir ateis itu sangat tinggi itunya. Makanya dalam hadis Mustawrid bin yang ketemu dengan Amr bin As mengatakan apa? Orang Romawi itu cepat, maksudnya orang Eropa akan cepat bangkit. Pertama, dia menyebutkan khamsul khisalin, ada 5 hal. Yang salah satunya adalah mereka cepat bangkit ketika terpuruk. Beda dengan orang Islam, ngambeknya kelamaan. Dan mereka kritis terhadap semua kezaliman yang terjadi di lingkungan mereka. Beda dengan orang Islam yang menjadi penjilat, sering jadi penjilat. Maka mereka cepat bangkit, biarpun mereka tidak beragama. Sampai-sampai muncullah perkataan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Allah akan menolong negara kafir yang adil, tapi tidak akan menolong negara muslim yang zalim. Maksudnya, adil itu maksudnya apa? Dia tetapkan peraturan, dia laksanakan konsisten dan konsekuen dengan peraturan yang mereka buat sendiri. Sekalipun itu bukan peraturan hukum Allah. Tapi orang Islam, negara-negara muslim kebanyakan, dia buat aturan dan dia langgar sendiri. Akhirnya terpuruk. Mau di Arab, mau di apalagi di Indonesia. Kenapa kita terpuruk? Aturan yang ada itu dilanggar semua. Dan semuanya harus pakai KTBLC dan pelicin, uang sogokan, haram, segala macam. Itu aja problemnya. Jadi tidak banyak-banyak problem itu. Nah, jadi apa lagi tadi tuh? Saya sampai di mana tadi? Kebukti bahwa kalian mendengarkan himmah. Jadi banyak orang Islam itu kalau punya ide, lemah, cuman gua doang nih yang begini. Yang lain pada gak mau ikut, udah selesai, udah. Matilah ide itu dengan matinya dia. Beneran. Ide dibawa mati, tapi tidak ada yang melanjutkan. Banyak orang ide dibawa mati, tapi banyak yang melanjutkan. Anda lah tahu penemu pesawat terbang pertama-tama atau penemu apa gitu. Coba baca, makanya harus dibaca. Generasi sekarang ini malas baca, percaya sama TikTok pembohong, sama percaya sama ini. Akhirnya wawasan orang pun jadi sesat menyesatkan. Baca buku yang benar-benar. Masya Allah sekarang buku banyak di mana Allah. Saya dulu kecil-kecil, saya itu SD. Ketika masuk rumah siapapun yang saya tanya dari cari dulu bukunya mana. Boleh saya pinjam? Tak mampu kami beli buku, tapi ada buku itu yang kami baca. Biar kata dia lapuk. Alhamdulillah semangat. Saya bersyukur dan bangga punya semangat. Sekarang orang generasi sekarang bukunya lihat rapi banget. Wrappingnya belum dibuka. Dari wrapping wrapping buku nggak dibuka. Dia beli buku banyak-banyak tapi wrappingnya nggak dibuka. Kayak buku saya ini. Masih di wrapping, padahal udah dikasih di sini. Apa-apa? Nah, silakan. Jadi orang penemu tuh kadang-kadang dia yang pertama mengeluarkan ide, tidak jadi idenya itu mati. 100 tahun kemudian ada yang menggali idenya itu. Banyak sejarah-sejarah seperti itu. Dan jangan pikir penemu pertama itu berhasil. Enggak. Kadang-kadang dia mati gara-gara temuannya. Kalau nggak salah saya penemu pertama kereta api itu mati gara-gara itu. Termasuk penemu pesawat terbang, kalau nggak salah pertama mati gara-gara terbang. Gagal. Tapi itu dilanjutkan orang. Itu tadi. Orang kafir kebanyakan begitu. Kemana orang Islam? Karena orang Islam ini kebanyakan dinabobokan oleh apa ya? Ya ini yang harus kita harus paham ini. Kita jangan jadi begitu. Menjadi para pemalas. Jadi ide ini, jadi ide ini gini, orang berpikir, nampung air hujan. Alah, paling si fulan juga nggak mau, dia ngeliat si fulan. Saya melihat fenomena itu di mana-mana, di masyarakat, di keluarga saya sendiri. Kalau kita tuh ada ide begitu, paling begini. Dan saya lihat orang-orang ketika mereka mengucapkan begitu, ya kehidupan mereka juga nggak berkembang-kembang karena patah semangat. Kalau kan kita bilang, kalau semua orang menampung air hujan. Dan yang menampung airnya 1, 2, 3 orang. Kayak nggak ngefek kan? Nggak ngefek kalau 1, 2 orang. Coba kalau 1 juta orang yang melakukan. Tapi kan 1 juta itu harus dimulai dari 1 orang. Makanya dimulai dari gerakan-gerakan kecil. Atau kita, dan alhamdulillah juga, gerakan dakwah marginal ini. Dari sini-sini, ya kitanya sih begini-begini aja. BIK tuh begini-gini aja.
Tapi ternyata ada orang teman-teman di Kalimantan Timur sana di Sulawesi terinspirasi dengan gerakan ini. Mereka bikin di universitas, kita masih begini-gini aja. Sang inspiratornya masih begini-begini aja, tapi yang terinspirasi sudah bikin universitas. Beneran? Ya teman-teman di Kalimantan Timur, Pusdai Kalimantan Timur mengakui, makanya saya diundang sampai 2 kali di sana. Dia mengakui terinspirasi dengan, makanya mereka bikin pesantren namanya Bina Dakwah, dari binanya, terinspirasi dari Bina Insan Kamil. Bina Insan Kamil, saya sendiri tidak suka dengan nama Bina Insan Kamil ini karena ajaran Sufi. Ada istilah Insan Kamil yang ditulis oleh Ibnu Athaillah kalau tidak salah, itu Sufi. Karena ada istilah dalam Sufi itu Insan Kamil. Nah, kata-kata Insan Kamil itu biasa masih kebawa-bawa oleh Hasan al-Banna karena dia mantan Sufi. Yaitu manusia sempurna. Mana ada manusia sempurna? Dan itu ditentang dalam manhaj salaf. Teks saya ya. Tapi ini karena yayasan udah berdiri tahun 91 dulu. Ini kan jadi cikal bakal Bank Muamalat Indonesia di sini. Perintis ini nih. BMT pertama di Indonesia. Kalau tidak salah saya, BMT Bina Insan Kamil. Sampai sekarang BMT-nya masih ada tapi hidup segan mati tak mau. Tapi dia perintis. Dari sinilah kemudian sampai jadi Pinbook dan namanya tahun 91. Ini yayasan 90 nih. Lalu jadi Bank Muamalat Indonesia. Sang perintis pertamanya segini-gini aja. Pintu pun rusak-rusak begini, nggak mampu kebeli. Dari yang dari sini nih. Entah udah berapa puluh tahun tuh, dari 90 bahkan. Bayangkan, enggak ya mungkin ya udah berapa kali inilah. Tapi bangunan ini dari tahun 80-an. Tapi sudah beberapa kali renov sih. Mana tadi? Jadi sampai mana tadi? Banyak sudah yang mulai terinspirasi, mereka bikin gerakan-gerakan gitu ya. Alhamdulillah kita setidaknya, biarpun kita begini-begini saja, tapi kita tidak sadar ada orang yang terinspirasi dari gerakan kita. Ingat, sesuatu yang kita, sebagaimana kata Imam Malik, ma kutiba lillahi baqa. Apa yang ditulis karena Allah dia akan abadi. Maksudnya, udahlah, lakukan saja. Nanti Allah yang akan memberikan inspirasi itu kepada yang lain, kamu dapat pahalanya pasif. Sudah mati kamu di kuburan, banyak orang terinspirasi dengan apa yang kamu lakukan dulu. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Jadi himmah itu tetap. Kadang kita berpikir, saya sendiri yang mikir begini. Saya udahlah, bodoh amat. Saya kehidupan saya ya, pasti semua orang punya godaan seperti itu. Akhirnya berhenti berkreasi, berhenti udah stuck. Nah, tapi kalau kita berpikir, kita lakukan saja. Nanti Allah semuanya terserah Allah. Kita mungkin gagal, 100 tahun kemudian ide kita lakukan orang, kita mendapatkan pahala itu. Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yang penting berbuat baiknya karena Allah. Wallazina jahadu fina, sebagaimana kita bahas kemarin, lanahdiyannahum subulana. Jadi nggak bisa lanjut. Itu saja belum dihafal, bagaimana mau lanjut? Jadi tiap kali ngaji itu harus ada insight, harus ada semangat yang dibawa. Habis ngaji terus habis itu ngapain? Apalah gunanya? Jadi harus ada yang dibawa ke rumah. Dan kita rencanakan besok, berarti besok saya harus begini-begini. Besok saya akan semakin semangat ngajar. Nanti dari ngajar itu kita akan ketemu nih. Ketemu dengan Eka misalnya. Nanti kita ketemu dengan Eko. Nanti ketemu dengan, mau nggak ketemu Eko? Mau nggak? Eko udah ketemu. Cariin Eko ya. Jadi itu nanti akan terus ada. Yang penting kita selalu. Jadi ide-ide itulah. Jadi saya lanjutkan sedikit cerita di Tam yang masih lanjut tadi. Jadi gini, pas sudah saya di musola itu namanya satu dusun di Desa Pahlawan, itu Dusun Jaya namanya. Posko. Jadi di situ tuh ada madrasah. Yuk kalian dengarkan ini, tolong lanjutkan ini nanti ya. Ada madrasah ibtidaiyah di situ. Saya sudah ngelihat dari awal, cuma belum bisa masuk karena masih lumpur. Akhirnya di posko dusun, di posko desa, kantor kepala desa lah kita mendrop bantuan. Belakangnya madrasah. Nah kemarin saya iseng-iseng melihat madrasah kok hancur banget. Terlihat hancur dari ini akibat banjir apa ya. Masuklah saya ke situ, iseng. Akhirnya disapa oleh ibu guru. Ya saya nanya dong, ini gimana Bu? Pas ngeliat madrasah ini kok hancur begini Bu?
Ini akibat banjir apa gimana? Enggak Pak, ini memang ini sudah dibangun dari tahun 83 dan belum direnov-renov. Ya, hancur lah. Orang dari kayu. Ngelihat gak sih fotonya yang saya lihat? Kalian lihat dong video saya itu. Di Instagram kalau nggak salah ada. Saya lihat jempol kamu di situ. Instagram tapi. Jadi di Facebook. Instagram saya mah. Hah? Ada sih Instagram. Ada dong. Milenial. Enggak ada, cari aja di Facebook saya. Tidak usah minta berteman ya, follow aja. Apa tadi? Jadi madrasahnya itu hancur lah. Itu wah ini kita bangun. Tetapi yang sebagian saya tanya udah dapat bantuan dari pemerintah belum? Belum pernah. Yang ini bangunan yang ini belum ada. Tapi pemerintah memberikan bangunan yang ada bangunan yang dibangun pemerintah. Jadi ada. Tapi bangunan awal yang 3 lokal itu yang hancur itu belum disentuh, belum ada. Yang paling parah adalah bangku-bangku anak sekolahnya. Yang mana ditekan gitu aja kan bisa patah. Gurunya duduk di lantai, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi guru duduk di lantai, habis itu di satu kelas. Sekolah sudah mulai dan di situ ada 125 anak siswa. Buku-buku yang mereka beli dari dana BOS hancur semua lewat banjir. Makanya sekarang kita permintaan guru sekarang ini adalah minta dibelikan buku. Saya belikanlah buku. Ternyata mahal. Hah? Enggak, bukan LKJ, buku ini. Buku. Tapi nggak apa-apa, kirim-kirim aja. Mahal. Bukunya kan yang murah bajakan, tapi kan kita nggak boleh beli bajakan. Jadi saya bandingkan tuh harga. Kalau bajakan 500.000, yang ori 2 juta. Nggak mau lah kita beli yang 2 juta. Tapi sedikit saja. Nanti insya Allah baru akan dikirim. Mereka butuh itu karena buku yang udah mereka beli hancur satu anu gini nih. Hancur semua. Akibat banjir. Jadi dibuang Al-Quran, mushaf Al-Quran juga dibuang-buang. Itu harus dibakar itu. Dah, kita mau ke sekolah itu. Bayangkan tuh, kita kalau kita nggak nyari, nggak ketemu. Artinya maksudnya yang membutuhkan itu. Jadi asesmen itu, kita asesmen satu tempat kadang-kadang akan terbawa ke tempat lain. Begitu seterusnya. Tapi fokus dulu di sini. Jangan ini belum selesai ditinggal. Gitu teorinya. Ya. Silahkan kalau ada tim lain. Tapi yang satu kita harus punya dulu satu kampung, satu tempat yang kita fokus. Nah, makanya saya fokus di situ. Teman-teman yang lain fokus di tempat lain di Tamiang Hulu sana. Tapi saya fokus di situ. Dan ini kita dapat proyek untuk insya Allah kita akan membangun madrasah ini. Saya hitung-hitung untuk membangun bangku segitu berapa, mungkin sekitar 20 jutaan. Oke, kita masih punya dana 20 jutaan. Ada. Tolong kalian cari juga. Bantu untuk mencari dana ini. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah pertama kalian para aktivis ini berusaha menjadi penggalang donasi. Bagaimana caranya? Yang penting itu dulu, tugasnya menggalang donasi. Bagaimana caranya? Pikirkan dulu. Nanti akan ketemu cara, ketemu jalan. Jalan aja dulu, kata Eko. Jalan aja dulu, nanti ketemu jalan di tengah jalan. Nggak ada penulis namanya Eko siapa gitu. Jalan aja dulu, nanti ketemu jalan di tengah jalan gitu. Itulah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang udah jalan, akan Allah tunjukkan jalan-jalan berikutnya. Tapi kalau dia belum jalan, yang nggak akan ada petunjuk, buntu terus. Jadi jalan dulu. Nanti kita akan, gimana caranya? Ada saja itu caranya. Posting saja, manfaatkan media sosial masing-masing. Media sosial itu bukan tempat selfie. Oke, selfie pun boleh. Karena dengan selfie orang percaya bahwa Anda bukan robot. Coba lihat orang, tiap hari kita ditanya, buktikan bahwa Anda manusia. Kalian pernah ini nggak sih kalau bot itu muncul? Yang ngeselin itu? Kalau kita lagi, terutama yang harus program-program yang diblokir pemerintah, harus pakai VPN. Seperti Grok. Tapi sekarang Grok udah dibuka kayaknya. Udah bisa. Tahu Grok nggak? Jangan bahaya gitu. Di Malaysia udah diboykot. Diboykot orang tinggal pakai VPN kok, selesai. Kalau mau boykot internet. Kayak Korea Utara, udah selesai. Internetnya yang diboykot. Kayak pemerintah kan memboikot, memblokir, porno nggak mungkin bisa ya. Tapi orang kan, Allah. Jadi blokir yang benar itu cuma iman aja. Jadi intinya
Mana tadi tuh saya? Buktikan bahwa kamu manusia. Buktikan bahwa Anda manusia. Ya, karena gini, kadang orang tuh malas kalau bermedia sosial. Banyak tuh yang minta pertemanan. Begitu kita buka profilnya, terkunci. Kamu mau tahu tentang saya nggak boleh tahu tentang kamu. Pertemanan macam apa itu? Lah iya. Dia nggak mau kita approve. Dia mau berteman tuh harus jelas orangnya ini siapa, tinggal di mana. Bahkan kadang yang laki atau perempuan aja kita nggak tahu. Foto tidak ada, nama juga misalnya nama aneh-aneh. Nemo Beta. Kalau orang nggak kenal itu saya nggak kenal nggak kan? Hah? Iya maksudnya kita nggak tahu dia laki atau perempuan. Jadi kita mau manggil apa? Nggak, kadang memang ada orang yang suka ngintai-ngintai doang. Entah itu mantannya atau apa. Stalking account. Ya. Itu. Nah, tapi kalau akun begitu minta donasi, pasti orang nggak ada yang percaya, ya kan? Tapi kalau akun yang real, kelihatan orangnya. Dia selfie itu ada fungsinya juga. Gitu. Oh, ini orangnya, ini kegiatannya ini. Oh, berarti benar. Ya kan gitu. Jadi kalau mau galang donasi di akun asli yang yang kamu kelihatan di situ, dan pampangkan atau sampaikan identitas sebenar-benarnya. Menikah apa belum menikah, janda duda, sampaikan yang sebenarnya. Kalau mau akun yang lain, ya di akun yang lain aja. Tapi akun yang itu harus asli. Karena orang tuh tidak suka dibohongi. Jadi, nah ada hikmah juga nih, ada hikmah. Ada hikmahnya. Orang tuh bukan nggak mau bantu, tapi karena dibohongi dia nggak jadi bantu. Ada beberapa kisah tentang itu. Jadi kalau mau, nggak usah bohong, jujur aja. Nggak, maksudnya kejujuran itu. Ya, sebagaimana alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ila, ada satu lagi itu satu hadis yang nanti insyaallah akan ada dalam buku saya yang baru itu. Jadi pelajaran hadis lanjutan. Kalian udah punya belum yang hadis kecil itu? Ya. Ada ya. Itu yang pertama, itu untuk tingkat dasar. 12 hadis itu dihafalkan buat anak-anak. Nanti lanjut pada hadis lanjutan. Nah, hadis lanjutan ini sampai sekarang belum selesai karena saya hilang mood. Nulisnya harus ada mood juga. Harus ada mood boosternya. Apa mood booster itu? Duit. Cuman itu. Jadi kalau orang banyak kebutuhan itu dia ada duit aja ceritanya. Jadi apa tadi? Kalian udah dapat insight yang beberapa insight aja nih. Manfaatkan media sosial itu karena kita harus menggalang donasi. Karena semua kita bergantung pada donasi. Iya kan? Mana bisa kita berkegiatan kalau tidak ada donasi? Mana bisa kita bantu orang-orang di Aceh sana kalau kita tidak punya duit? Dari mana kita punya duit? Dari donasi. Kecuali kalau kita pengusaha kaya. Begitu orang jadi pengusaha kaya, lupa dia berdonasi. Sibuk dengan menikmati kekayaannya. Jadi jangan berpikir, ntar kalau saya kaya, saya akan bangun pesantren. Lupa kalian dengan pesantren. Tinggal bagaimana tiap hari harus jalan ke luar negeri. Seperti itu banyak. Illa man rahimah rabbuh. Jadi, kita tetap harus memanfaatkan itu dengan kebaikan. Yaitu tadi, akun-akun yang ada, kita tuh harus jadi buzzer. Jadi buzzer untuk kebaikan. Karena buzzer diperlukan sekarang. Misalnya gini nih, saya kalau posting sesuatu tentang perdebatan, membahas pemerintah, itu bisa saya lihat insight-nya sampai 10.000, 20.000, bahkan ada yang 1 juta. Apaan ini posting? Karena mancing perdebatan. Wow. Pokoknya mancing perdebatan lah, banyak, rame. Like, rame, komentar rame, insight rame. Tapi kalau kami membutuhkan donasi untuk 100, 300 paling yang lihat ya. Yang share juga kurang. Nah, itu teman, kita butuh orang-orang yang memang sengaja untuk men-share, untuk membantu. Itu hatta di sini kayak misalnya di BIK ini, hatta santri BIK aja jarang yang share, bahkan ada yang belum tahu bahwa BIK punya web. Zaman sekarang dakwah kita yang harus dari situ. Web pesantren BIK itu adalah bagian dari amal pesantren BIK ini. Hasil donasi yang
disalurkan oleh para donatur itu salah satunya untuk membina. Makanya saya harus tetap nulis di web itu karena tanggung jawab, bagian dari kerjaan. Saya nggak mungkin makan gaji buta. Ya kalau santri tidak ada, nggak ngajar, terus apa dong yang dikerjakan? Minimal nulis. Karena betapa banyak orang dengan menulis. Kalau kita buka kelas, berapa sih? 25 orang, 30 orang paling banyak. Tapi kalau kita nulis, ada 300, 3.000 orang yang baca. Terinspirasi dia. Tiba-tiba datang dari Aceh kemarin. Duduk di poskonya Ustadz Dedek Nurjata itu. Tiba-tiba relawan. Ustadz Ansori ya? Iya. Masih nulis di Facebook? Oh, masih, saya bilang. Oh, saya suka baca tulisan-tulisan. Oh. Jadi, apa namanya? 3 orang saya ketemuan gitu. Oh, ini Ustadz Ansori ya. Saya sering baca tulisan-tulisan. Nah, itu bayangkan. Jadi, dengan menulis, yang mendapat manfaat kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu kan? Kita tidak tahu. Tahu-tahu, dari situlah kita mendapatkan ilmu. Seperti saya juga merasa mendapatkan ilmu dari seorang penulis dari Suriah sana. Yang, insya Allah nanti bulan Ramadan saya ke Suriah. Tolong, dan mau cari dana juga, tolong bantu juga ya. Karena ini pembuka. Kayak Amar, tapi Amar kan jalan-jalan, istilahnya lebih ke ini. Kalau kita memang mau bangun masjid di sana dan bangun kampung yang ditinggalkan pengungsi. Banyak orang tidak tahu informasi Suriah sekarang. Tahu Palestina orang semua tahu, Suriah enggak. Tidak semua orang tahu ada apa sih di Suriah gitu. Dengar ada pemberontakan, ada dah selesai, tapi nggak tahu bagaimana sih. Padahal keadaan jauh lebih buruk daripada Palestina. Pemerintah rezim Bashar Assad jauh lebih kejam daripada Israel. Israel nggak pernah perkosa orang, Bashar Assad perkosa orang. Israel tidak pernah bunuh orang di penjara. Bashar Assad bunuh 150.000 orang di penjara. Tidak ada yang tahu, karena informasinya kurang. Nah, jadi insya Allah nanti ke sana, kampung yang sudah ini kita bangun masjidnya, kita bangun madrasahnya. Nah itu pentingnya kita ke sana. Kalau orang tuh donatur tuh melihat, kalau nih orang cuma ngomong dari rumahnya, tidak ada di lokasi, oke lah, saya nyumbang ya 200.000. Tapi kalau dia melihat orang itu ada di lokasi, ini 2 juta, 20 juta. Karena dia udah yakin orang itu betul ada di situ dan benar-benar menyampaikan. Itu pentingnya orang itu ada di tempat itu. Jadi bukan atas, biar keluar tiket dulu, yang penting gara-gara itu donasi bisa lancar. Sebab kalau tidak, cuma ngomong dari ini enggak, banyak orang yang meminta donasi ke Palestina. Dia sendiri tidak ada di situ, perwakilannya. Dapat, tapi ya lah kadarnya 100.000, 200.000. Tapi kalau aktivisnya ada di situ, nih kami berada di sini, itu orang makin lebih percaya ke situ. Makanya itu kenapa pentingnya kita pergi ke tempat-tempat itu bukan jalan-jalan, tapi benar-benar ada fungsi yang akan mendapatkan return yang lebih baik, kayak gitu. Makanya itulah kenapa orang tuh mau keluar. Anda tahu berapa biaya iklan sebuah perusahaan? Berapa ya? Ada fakultas ekonomi nggak sini? Ngitung itu berapa dia rela keluarkan iklan tuh miliaran. Sampai kayak pikir untung belum, boncos iya, tapi orang keluar iklan dan buktikan bahwa produk-produk yang dibeli orang adalah produk-produk yang iklan. Zamannya begitu. Dulu Ustadz Jainal di sini anti iklan, ngapain kita keluar duit? Kita jualan herbal segala macam. Ustadz Aceng yang menangani herbal, kalau nggak iklan kita mau jualan bagaimana? Sekarang dia udah punya 3 pabrik. BIK masih begini-begini aja, yang awalnya nih, karena tidak mau iklan. Ya. Jadi gitu ya insight-nya. Kita di Aceh proyek kita tetap ada, Ramadan ada, tapi HAI yang akan ini kita titip ke HAI saja. Nanti akan saya bicarakan dulu juga kolaborasi antar lembaga dan kolaborasi antar relawan. Kita berkolaborasi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Apa tujuan kita mau naikin nama saja? Enggak. Banyak tuh keadaan-keadaan di lapangan sana tuh yang sangat tidak mengenakan. Orang-orang bawa lembaga cuma pasang bendera. Ada juga orang suruh cari donasi dia yang namai. Sakit hati kok kan orang. Akhirnya pecah. Ingat, salah satu kelemahan, bukan salah satu, kelemahan utama gerakan-gerakan Islam adalah saling pecah antar sesama mereka sendiri. At-tahrish namanya, sebagaimana dalam hadis Muslim. Bahwa syaitan telah putus asa untuk disembah di dunia Arab. Tidak mungkin mereka disembah lagi.
Tapi mereka punya satu jalan, yaitu at-tahrisyu fi ma bainakum. Mereka akan memecah belah persatuan kalian sehingga kalian saling bunuh. Sesama saudara. Bahkan itu terjadi di era sahabat. At-tahrish. Tidak akan setan disembah. Dia sudah putus asa di Jazirah Arab, tetapi dia akan, dan itu akan terjadi di hampir semua gerakan-gerakan Islam. Pecah gara-gara inilah, pecah, akhirnya bikin sendiri, yang tadinya kumpul satu meja tidak mau tegur sapa, itu yang terjadi. Itu harus kita hindari dulu. Nah itulah, jadi apa insight malam ini? Ya, harus dicukupkan nih, kalau diteruskan nih saya jam 11, jam 12 pun bisa. Jadi apa insight-nya? Dapat apa kalian insight-nya apa nih? Yang mau dibawa pulang ke rumah? Wih, Masya Allah, masih ada orang mencatat zaman sekarang. Apa saja catatan kalian, apa saja? Takutnya kalian orang gurunya ngomong apa, kalian benar, karena itu terjadi di sini, di BIK ini. Saya santri tahun 2017. Jadi pelajaran, jadi saya ngomong begini. Saya bilang kita ngomong tentang Syiah. Salah satu tokoh yang ekspor tentang Syiah adalah Dr. Hidayat Nur Wahid. Saya bilang gitu. Karena beliau tesisnya di Universitas Madinah tentang Syiah, dan itu sudah ada terjemahannya di ini, ahli tentang Syiah. Dia anak PKS. Minggu depan dia datang. Minggu depannya kan kelas lagi datang. Ustadz, Afwan Ustadz, kan kemarin Ustadz bilang Dr. Hidayat Nur Wahid itu orang Syiah katanya. Gimana? Lah, itu terjadi loh. Itu terjadi. Dan ini makanya itu kalau ada orang bilang, kata Ustadz saya begini, Ustadz jangan langsung percaya, paling kamu salah dengar. Kayak si Usep nih, Usep lagi ada tuh belajar di besar. Ustadz kali sholat, saya mengamalkan Ustadz ya, bahwa sholat maghrib itu kalau qasar 2 rakaat. Dari si ajaran dari mana itu? Seingat saya Ustadz, saya ngomong begitu Ustadz. Bohong, bukan. Nggak mungkin Ustadz kamu ngomong begitu, kamu salah dengar. Makanya kalau Ustadz lagi nerangin, jangan ngomong sendiri. Akhirnya sholat maghrib 2 rakaat. Nah iya, itu fakta. Dan ternyata ada yang sholat maghrib 2 rakaat itu sudah 4 orang ngaku di BIK ini. Semua santri BIK. Kalau qasar sholat maghrib 2 rakaat. Dan salah satunya adalah pembina. Dia belajar fikih. Saya ngajar fikihnya, fikih sunnah. Jadi pembina dia di rumah tahfiz Al-Quran. Jadi iseng-iseng Ustadznya, udah pada sholat belum? Tadi di jama Ustadz. Jama maghrib sama isya. Emang maghrib berapa rakaat? Ustadznya bercanda doang awalnya. 2 Ustadz. Hah? Kaget Ustadz, beneran 2? Siapa yang imamnya? Ustadz ini nyebut. Ya Ustadz itu. Tanya dia, kok ini dapat ajaran dari mana? Saya takutnya dia ngomong ajaran Ustadz Ansori, ya kan kacau. Karena dia belajar fikih di sini. Oh, begitu. Nggak tahu dapat inspirasi dari mana maghrib 2 rakaat. Ternyata pas saya cerita itu di kelas, beberapa orang ngaku. Saya juga begitu Ustadz. La haula wala quwwata illa billah. Berarti naif. Kadang-kadang kita tuh berpikir banyak. Kita menganggap orang udah ngerti ini, ternyata belum. Kayak desa pahlawan tadi, udah dibantu ini, ternyata belum. Nah, jadi kita tuh memang harus hati-hati. Di kelas ini pula, tahun 2015, seorang akhwat tiba-tiba pede bertanya. Afwan Ustadz, bertanya, silahkan. Ustadz, kalau sholat Jumat, khutbah dulu apa sholat dulu? Ayo, para akhwat tahu nggak? Mikir. Ya kita yang ditanya begitu kaget kan? Masa kamu nggak tahu? Kita lupa bahwa perempuan memang di Jakarta ini nggak pernah sholat Jumat. Tapi mereka sholat Id. Ya kan? Sholat Id khutbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Itu makanya dia bingung. Kalau sholat Jumat khutbah dulu apa sholat dulu? Iya khutbah dulu. Ya, iya kita laki-laki ya pasti tahu. Tapi ketika itu menurut kita pertanyaan paling naif. Tapi di mereka wajar nanya begitu. Jadi apa yang naif di kita belum tentu di madu kita. Nah. Enggak juga. Anak Bangka. Rumahnya di Bangka. Bangka situ, Bangka Hikmah. Iya, santri sini dulu. Dan aktivis kami. Aktivis kami. Enggak, akhwat.
Enggak, bukan Al-Hikmah, enggak, bukan. Tapi dia tinggal di situ dan aktif kami. Marah banget kalau anak-anak kayak gitu aku. Belum tentu. Coba kamu tes teman-teman kamu. Belum tentu. Oke, apa lagi insight berikutnya? Nah, insight berikutnya, ini yang mau saya cerita. Bang Ismail, kampungnya satu kampung Desa Pahlawan dapat bantuan. Gara-gara apa? Gara-gara dia bantu saya yang pecah ban. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Jadi jangan ragu kalau menolong orang yang kita yakini. Nanti dengan perantara itu, jadi dengan perantara dia pecah bannya kami itu untuk Allah sampaikan kampung ini belum dapat. Nah, kita ya Allah gini amat sih ya Allah, kami kan mau berbuat baik nih ya Allah, masa pecah ban di sini sih 4 jam, mana lapar, air habis, telepon gak ada, emosi kan, gini amat sih. Ternyata ada hikmah, ada doa-doa orang yang mungkin yang belum dapat bantuan, kamu di situ pecah ban di situ, dibantu orang di situ supaya menyalurkan bantuan di situ. Ternyata ada musola yang rusak, ternyata madrasah ibtidaiyahnya pun rusak gitu. Entah nanti dapat apa lagi, wallahu a'lam. Jadi gitu. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalan aja dulu, nanti akan ketemu jalan banyak. Yang penting jalan dulu, jangan malas di rumah melulu. Oke. Semoga terinspirasi ya. Biarpun pembicaraan saya random, tapi cari insight-insightnya itu. Jadi karena menolong orang, akhirnya dia dapat pertolongan. Ide harus diutarakan. Jangan diselatankan, diutarakan. Belum selesai. Udahlah, selesaikan saja. Oke, itu sementara itu ya. Masih banyak sebenarnya yang saya sampaikan, nanti mudah-mudahan kita sudah. Yang paling penting adalah kalian dapat insight-nya dan kita sudah harus bisa melakukan aksinya besok.